29 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la yahmilunna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim wa la yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Itu ya. Jadi sama dengan tadi, bahwa mereka itu akan menanggung dosanya sendiri dan juga dosanya orang-orang yang telah mereka sesatkan begitu. Sudah ya. Kemudian yang keempat dari an'amta alaihim itu adalah solihin. Kita buka surat 3 ayat 114. Surat 3 ayat 114. Ya, solihin. Kita bisa menjadi siddiqin, syuhada atau solihin. Kira-kira kita mau memilih yang mana ini? (114) ya. Orang-orang yang solihin itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hampir sama dengan yang apa itu? 2 ayat 177. Yu'minuna billah. 1. Beriman kepada Allah wal yaumil akhir. 2. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka memerintahkan kepada kebaikan. 3. Yang keempat, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari perbuatan mungkar. Yang kelima, wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera di dalam kebaikan. Wa ulaika minas solihin, dan mereka itulah termasuk orang-orang soleh. Ini juga pondasinya adalah keimanan kepada Allah dan hari akhir. Allah sering menyingkat ya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau orang itu sudah beriman kepada Allah dan hari akhir, insya Allah perbuatannya itu lurus-lurus saja. Karena ketika dia mau berbuat dosa, dia ingat, oh besok balasannya yang akhirat ki ngeri gitu. Jadinya dia insya Allah orang-orang yang lurus gitu. Makanya di sini orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu termasuk orang-orang soleh, dan juga memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Kalau kita memerintahkan kebaikan itu agak mudah Bapak Ibu. Tapi kalau yang namanya mencegah kemungkaran itu lawannya orang-orang yang orang-orang yang istilahnya penjahat-penjahat tuh. Ya. Istilahnya kalau ada lokalisasi misalnya itu ya. Nah itu dicegah itu kan bukan hal yang mudah. Nah, lawannya. Kemudian orang lagi main togel, kita nggak punya kuasa, kita nggak punya kedudukan, itu ngelek itu bukan hal yang mudah itu. Mencegah kemungkaran itu bukan hal yang mudah. Terus ada orang yang senengnya omben-omben. Ada orang yang sukanya masang nomor itu. Itu nek ngelengke kan dengan ilmu. Orang ya sekedar kita, Pak, wis tuwa senengane. Ndak akan masuk gitu. Kita itu kalau menyampaikan sesuatu ben diterima orang itu tanpa dia tersinggung itu kan perlu cara gitu. Makanya Allah menyuruhnya ki ut'u ila sabili rabbika bil hikmah gitu. Serulah kepada jalan Tuhanmu itu dengan hikmah. Kalau orang jahat kita elengke langsung secara jeplak gitu ya, dengan kata-kata yang kasar, mereka tidak akan menjauhi, akan tapi malah semakin mencintai. Ben gitu istilahnya, dilengke itu bukan malah dia sadar, akan tapi kebanyakan balelo gitu. Lah cara-cara untuk ngelengke wayan hauna 'anil munkar itu kan dengan ilmu gitu, dengan cara yang halus, dengan cara yang bagaimana kita mencegah kemungkaran itu. Jadi bukan hal yang mudah untuk menjadi orang-orang yang soleh. Dari ketiga
4 kriteria. Yang ini kan kita sudah tidak bisa ya, karena para nabi itu kita tidak bisa menduduki itu, tapi kita bisa beserta para nabi ya, itu kalau kita bisa menciptakan atau menjadikan diri kita golongan siddiqin atau syuhada atau solihin. Kira-kira mau pilih mana? Monggo, itu menjadi pilihan itu ya. Itu jadi doa yang kita panjatkan tiap hari Bapak Ibu itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalannya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, itu yang kita panjatkan kan itu ya. Kemudian jangan bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai atas mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Jadi di situ ada 3 poin doa kita, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan yang dimurkai atas mereka, 2, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Itu. Lah di sana tadi sudah saya tulis supaya tidak tidak memperpanjang waktu, saya sudah tulis duluan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Yaitu orang-orang yang dimurkai atas mereka itu adalah orang-orang yang menentang risalah yang dibawa oleh para rasul. Nanti panjenengan bisa lihat surat 26 itu ya. Dari ceritanya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lot, Nabi Syuaib itu ya, umatnya. Itu semuanya wa aksaruhum la yu'minun. Itu tertulis di situ wa aksaruhum la yu'minun. Setiap umat yang dihancurkan oleh Allah itu karena kebanyakan mereka tidak beriman kepada para rasul yang diutus untuk menyampaikan risalah Allah. Mereka semuanya menentang itu. Menentang risalah Allah. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Syuaib. Itu panjenengan bisa lihat singkatnya itu di surat 26 Bapak Ibu ya, Syu'ara ya. Kalau pingin lengkapnya nanti di surat 11 ada ya. Dari Nabi Nuh itu kan dari surat 11 ayat 25 itu mulai tentang ceritanya Nabi Nuh itu. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib itu di situ. Kemudian di surat 7 juga ada. Kita akan melihatnya di surat 26 ayatnya 106 ya. 106 dulu itu Nuh itu. Umatnya Nabi Nuh. 26 106 An-Nur 2. Dan itu para nabi ketika diutus kan tidak bersamaan zamannya, Pak, ya. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh mereka itu sama itu. Allah menginformasikannya itu dengan kata-kata yang sama, karena di sini dengan bahasa Al-Qur'an itu kata-katanya yang disampaikan itu sama itu. 106. Ya. Ya. Kadzabat 105 dulu ya. 105 ya. Kadzabat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Telah mendustakan kaum Nuh dengan para utusan. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Nuh, tidakkah kalian bertakwa? Itu. Inni lakum rasulun amin. Kata-katanya sama nanti dengan ayat apa yang dikatakan oleh Hud kepada umatnya. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku kepada kalian adalah rasul yang dipercaya, yang terpercaya. Fattaqullaha wa ati'uni. Maka kalian bertakwalah kepada Allah dan kalian taatlah kepadaku. Itu.
Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Itu. Jadi itu yang dikatakan oleh Nuh. Nanti saya singkat saja ya, karena ini kalau dibaca semuanya akan panjang banget. Kemudian ayat yang ke-123 ya, itu kaum Ad. Yaitu kaum Ad itu adalah kaumnya Nabi Hud. Kalau panjenengan mendapati Ad, itu adalah kaumnya Nabi Hud. Kalau Samud, itu adalah umatnya Nabi Soleh. Nabi Soleh ya. Ayat yang 123. Tadi yang saya sampaikan, itu kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada umatnya. Ini juga Allah menginformasikan bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Hud kepada umatnya sama itu. Kadzabat 'adunil mursalin idz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun. Sama enggak? Dengan yang tadi 105 106 sama? Inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Sama? Dengan yang disampaikan oleh Nabi Nuh tadi? Sama ya? Itu yang disampaikan oleh Nabi siapa? Hud ya. Kemudian sekarang ayat yang ke 100, saya singkat ya, lompati aja 143. 42. Yaitu untuk Nabi Soleh. Kata-katanya diingat-ingat ya, sama tadi. Kadzabat Samudul mursalin, telah mendustakan Samud, pada para utusan. Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Idz qala lahum akhuhum sholihun ala tattaqun. Sama enggak dengan yang tadi? Ayat 123, 124 ini. 142 ya, 142. Inni lakum rasulun amin. Sama dengan yang tadi? Fattaqullaha wa ati'un. Sama? Iya. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Sama? Sama, padahal generasinya beda-beda. Tapi hal yang disampaikan, ya, risalah yang disampaikan sama. Fattaqullaha wa ati'un itu. Kalian bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku Rasul di situ. Wa ati'uni ya. Itu umatnya Nabi Soleh ya. Kemudian ayat 160 sekarang, yaitu kaumnya Nabi Lut. Kadzabat qaumu Lutinil mursalin idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Sama? Iya sama. Padahal generasinya jauh beda itu. Ratusan tahun. Kemudian yang Syuaib. Ya. Ayat yang ke-176. Ya. Itu Syuaib. Kadzdzaba ashabul aikah. Kalau panjenengan menemukan kata-kata aikah, ya. Penduduk aikah itu adalah penduduk yang penduduknya umatnya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu mertuanya siapa? Nabi Musa. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idz qala lahum Syuaibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Itu. Jadi kata-katanya yang disampaikan itu intinya adalah sama. Untuk kalian bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, karena para nabi atau para rasul itu menyampaikan risalah Allah.
Dan dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, itu kebanyakan mereka tidak beriman. Wa ma kana aktsaruhum mukminin. Di setiap cerita-ceritanya itu di akhir ayat dari cerita nabi-nabi itu, wa ma kana aktsaruhum mukminin, dan tidaklah kebanyakan mereka adalah beriman. Jadi kebanyakan mereka tidak beriman, makanya akhirnya Allah turunkan azab atas mereka. Nabi Nuh dikaramkan dengan banjir yang sangat dahsyat, banjir bandang, dan itu adalah Nabi Nuh itu kan nabi dua peradaban ya, pra-Nuh dan pasca Nuh itu. Jadi yang ikut beriman kepada hanya sedikit, bahkan anak dan istrinya tidak mau beriman. Dan anaknya ini disiksa di depan matanya itu. Itu kan nanti panjenengan bisa lihat di surat 11 dari ayat 25 sampai 49 gitu ya, cerita Nabi Nuh. Dan juga ketika anaknya Nabi Nuh ini ditenggelamkan di depan matanya, Nabi Nuh itu protes sama Allah itu. Ya Allah, dia itu kan anakku, anak darah dagingku gitu. Tolong selamatkan itu. Tapi Allah mengatakan, dia memang anakmu, tapi dia itu bukan orang yang soleh itu. Makanya Allah lenyapkan itu anaknya Nabi Nuh, juga istrinya itu tidak mau beriman. Akhirnya mereka dilenyapkan atau diazab bersama orang-orang yang tidak beriman, walaupun itu anak dan istrinya. Makanya kita ini jangan ngandalke bojoku wis ustaz, bojoku wis ustaz, bojoku wis kiai itu. Jangan mengandalkan itu, karena semua manusia akan menanggung semua amal baiknya ya, amal perbuatannya masing-masing. Jadi tidak bisa kita mengandalkan suami kita atau istri kita atau anak kita. Nuh dengan anaknya, Nabi Ibrahim dengan bapaknya, itu tidak bisa menolong walaupun bapaknya seorang yang kafir ya, yang akhirnya tidak mau beriman. Nabi Ibrahim tidak bisa menolongnya. Bahkan ketika sudah meninggal, Nabi Ibrahim dilarang untuk mendoakannya walaupun bapaknya itu. Kemudian Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Hud ya. Nabi Hud, zaman Nabi Hud ini juga sama kejadiannya seperti zaman Nabi Nuh. Orang-orangnya sudah mencapai peradaban tinggi, teknologinya tinggi ya. Bahkan istilahnya zamannya Nabi Hud ini tidak ada yang bisa menyamai ya kecanggihannya, kemajuan negaranya di saat itu dalam pencapaian teknologi gitu. Nah, Nabi Hud, Nabi Soleh itu kan hampir sama. Mereka membuat membuat rumah yang Nabi Soleh ya, membuat rumah-rumah di gunung-gunung gitu loh, rumah Petra. Kalau sekarang itu di Yordania ada ya, di Turki juga kemarin saya lihat, karena saya juga nggak pernah keluar negeri, memang nggak ada biaya, suka lihat-lihat sejarah gitu. Mereka meninggalkan rumah-rumah yang sangat bagus sekali, rumah-rumah Petra ya, yang dibikin seperti istana, yang mereka menyangkanya itu mereka akan aman di dalamnya, karena dengan kecanggihan dan kecerdasan mereka, dengan ilmu mereka sudah bangga, sehingga ketika para nabi ini diutus, mereka tidak mau beriman, tapi akhirnya Allah juga hancurkan gitu. Umatnya Nabi Lut, karena apa? Karena menyalahi kodrat, dihancurkan oleh Allah, menyukai sesama jenis, lanang karo lanang, wedok karo wedok. Iya, anaknya kondi gitu. Padahal manusia diciptakan untuk berketurunan. Wong sing wis duwe bojo wae nek ora berketurunan ngene berobat to mahal sekali itu. Nah, inilah akhirnya istrinya Nabi Lut pun termasuk orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dari salah yang dibawa oleh suaminya. Si Nabi Lut pun tidak berdaya ketika disuruh meninggalkan istrinya di rumah malam-malam, karena menjelang subuh akan Allah datangkan
apa? Azab yang begitu dahsyat gitu. Ngungkuli bom Hiroshima dan Nagasaki itu, ya. Dijungkir balikkan yang di atas menjadi yang di bawah itu. Dan itu di foto-foto ditemukan oleh para arkeolog itu laki-laki sedang dengan laki-laki itu. Ada fosilnya itu ditemukan sedang bercinta ya. Itu adalah menandakan bahwa orang-orang terdahulu itu melanggar ayat-ayat Allah, wa aktsaruhum la yu'minun itu. Kebanyakan mereka tidak mau beriman kepada para rasul. Juga Nabi Syuaib, kalau kita baca umatnya Nabi Syuaib itu, kalau saya baca itu menganalisa ya, seperti kondisi umat yang ada di Indonesia. Jadi suka membuat kerusakan di bumi. Suka ada penjarahan-penjarahan ya, kemudian begal-begal, kemudian suka korupsi itu. Itu umatnya Nabi Syuaib itu. Iya, sama. Kalau saya analisa itu persis sekali dengan apa yang ada di Indonesia. Suka korupsi, kemudian membuat kerusakan, hutan-hutan dibakari, selain membuat kerusakan lingkungan, kerusakan manusianya ya. Wong lanang gagah-gagah nyenengi itu. Apa istilah merusak moral anak bangsa itu kan dengan menyodomi sesama jenis, kemudian mengedarkan narkoba itu kan membuat kerusakan itu namanya, kerusakan akhlak gitu. Itulah zamannya Nabi Syuaib. Akhirnya mereka pun diguncang dengan guncangan yang dahsyat, yaitu dengan gempa bumi yang sangat dahsyat, dan akhirnya mereka pun bergelimpangan mati. Itu yang namanya ghairul maghdub, orang-orang yang bukan yang kita berdoa semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dimurkai atas mereka itu kan. Kita berdoanya seperti itu, semoga orang-orang yang sudah dimurkai oleh Allah kita tidak termasuk golongan mereka. Kan itu doa Bapak Ibu. Ghairil maghdub itu. Kemudian doa yang selanjutnya adalah waladhdallin, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita tidak termasuk orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat itu? Kalau kita analisa ayat-ayat Allah, yaitu orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang fasik, orang musyrik dan munafik. Kalau saya menyingkatnya, maka di situ tanda sama dengan kadzafamumu itu, biar kita ya kadzafamumu, kafir, zalim, fasik, musyrik, munafik. Itu adalah orang-orang yang sesat itu. Lah, ciri-ciri daripada orang kafir, orang zalim, orang fasik, orang musyrik, orang munafik itu sudah saya rangkum, panjang banget itu. Panjang banget ya. Cukup enggak waktunya? Enggak cukup ya? Ya, sudah. Oke. Jadi kita berdoa kepada Allah tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah ya. Ada pertanyaan? Udah, tidak? Ada? Oh ya, silahkan. Maaf Basis, jadi agak singkat ya, karena ini waktunya padat, banyak nanti ada rapat evaluasi. Silahkan, tapi jangan banyak. Monggo. Akhirat. Nah. Atau yang selama ini kayaknya masih sebatas angan-angan, yang masih sebatas retorika atau cerita-cerita belaka. Terima kasih. Oh ya, bisa dibuka surat 39 ayat itu dari proses awal ya, 68 sampai 74. 68, surat 39 ayat 68 sampai 74. Itu di situ dari proses terjadinya Yaumus Sa'ah sampai
apa ya istilahnya, sampai dibangkitkan, kemudian sampai ada 2 golongan yang masuk, yang akan terbagi di situ, maka di situ disebut Az-Zumar ya. Az-Zumar itu karena ada rombongan ya, rombongan ke neraka dan rombongan ke surga. Itu 1 lembar sendiri ya. Ya. Surat 39 Az-Zumar itu artinya kan rombongan. Lah rombongannya kemana ini? Ternyata ini ada rombongan ke neraka dan juga ada rombongan ke surga. Kalau ini nanti di apa itu dikorelasikan dengan ayat yang lain banyak sekali. Wa nufikha fis-sur fasyaqa man fis samawati wa man fil ardi illa masyaallah. Dan ditiupkanlah di dalam sur itu ini proses terjadinya yaumus saah ya. Fasyaqa maka matilah man fis samawati, siapa yang di samawat. Jadi yang di samawat pun mati, wa man fil ardi, dan siapa yang di bumi. Illa masyaallah, kecuali siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah kehendaki. Ini proses terjadinya yaumus saah awal ya. Kemudian nanti akan diciptakannya lagi. Summa nufikha fihi ukhra. Kemudian dia Allah akan meniupkan di dalamnya sur yang lain ya. Ketika sur yang lain itu kan ada penciptaan baru lagi, berarti fase kedua ya, fase akhirat ini. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian dia tiupkan di dalamnya sur yang lain. Fa'idahum qiyamun yanzurun, maka ketika itu mereka berdiri untuk menantikan itu ya. Kemudian itu yang hidup kedua. Yang pertama itu adalah kehancuran total, nufikha fis-sur fasaiqa itu. Kemudian tsumma nufikha itu dihidupkannya lagi manusia itu. Termasuk tadi apa itu dijadikannya bumi itu kan proses itu ya, sebelum manusia diciptakan kembali. Kemudian ayat yang 19 itu diberikan kitab, dan juga para nabi itu menjadi saksinya bukan saksi Allah bukan ya, tapi para nabi itu sudah menyampaikan salah Allah dengan sempurna. Manusia mau ikut atau tidak itu nanti urusannya dengan Allah itu ya. Itu diberikan diberikan setelah kita dihidupkan lagi ya, menantikan itu, kemudian kita diberikan kitab. Nanti hubungannya dengan surat berapa itu? 83 ya. Al-Mutaffifin itu. Ya, yang ada kitab Iliyin, ada kitab Sijin itu. Diberikan kitab di situ ayat 69-nya. Kemudian 70-nya setiap manusia akan dibalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Saya singkat ya. Kemudian setelah diproses, dihisab ya, itu nanti manusia itu mempunyai kesadaran tersendiri, Mas ya. Jadi manusia yang nanti golongannya kanan yang akan gerombol ke kanan, yang golongannya kiri ya dia akan akan gerombol ke kiri. Itu sudah kesadarannya dan pandangannya sangat tajam itu. Maka di sini ayat 71 dan 72-nya setelah diproses dengan seadil-adilnya, maka setelah menggerombol menjadi dua rombongan itu, dan digiringlah wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro itu ya. Dan digiringlah orang-orang kafir menuju kepada neraka jahanam. Orang kafir itu ya termasuk dolim, fasik, musyrik, munafik itu, karena diawali dari kekafirannya gitu. Ya. Dan digiringlah orang-orang kafir menuju ke neraka jahanam dengan berombongan. Idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Sehingga ketika mereka mendatangi neraka, dibukalah pintu-pintunya. Maksudnya mereka semua sudah diproses tadi ya, dihakimi oleh Allah dengan seadil-adilnya. Dan penjaganya ini mengatakan kepada orang yang akan masuk neraka, diwelehke ya, melehke nih begini. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum itu. Bukankah telah datang pada kalian para rasul yang membacakan atau menganalisakan atas kalian ayat-ayat Tuhan kalian. Wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mereka memperingatkan pertemuan pada hari ini itu, pertemuan kalian pada hari ini.
Qalu mereka berkata, bala, iya, walakin haqqat, dan akan tapi telah pasti kalimat azab alal kafirin atas orang-orang yang kafir. Ini kan berarti setelah proses itu kita dihidupkan, kita diadili, kemudian kita akan bergerombol. Itu rombongan yang pertama itu adalah rombongan yang menuju neraka itu. Karena apa mereka masuk neraka itu karena mereka ketika di dunia, ini ayat yang baru saya baca, itu karena mereka tidak mengikuti anjuran para rasul yang membawa ayat-ayat Allah itu, tidak beriman atau tidak menjalankan hukum Allah dengan benar, makanya mereka masuk neraka. Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kalian masuklah pada pintu-pintu jahanam menjadi orang-orang yang kekal di dalamnya. Yang namanya neraka jahanam itu kata Allah fa bi'sa maswal mutakabbirin, maka amat buruk tempat kembali orang-orang yang sombong. Nah, ayat yang ke-72 dan 73 itu rombongan yang menuju ke surga. Ketika di surga mereka dijamu oleh para malaikat, resepsionisnya itu ramah-ramah banget itu. Salamun alaikum kan begitu. Kalau tadi yang di neraka dijamu ditakoni karo malaikat dengan keras gitu kan. Napa kok sampai mlebu rene kan gitu. Ternyata ketika di dunia enggak pernah mengenal Al-Qur'an, mengenal Injil, mengenal Taurat yang asli lah ya. Itu tidak pernah berhukum kepada hukum Allah itu. Sehingga orang-orang yang tidak mengenal hukum Allah, tidak menjalankan hukum Allah, mereka masuk ke dalam nerakanya Allah. Sedangkan wal wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan digiringlah orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka kemana? Ilal jannati zumara, ke surga dengan berombongan. Hatta idza ja'uha, ketika mereka mendatangi surga, wa futihat abwabuha, dan dibukalah pintu-pintu surga, wa qala lahum, dan berkata kepada mereka khazanatuha, penjaga-penjaganya, berkatanya salamun alaikum, selamat datang gitu. Selamatan atas kalian, tibtum fadkhuluha khalidin, maka kalian masuklah menjadi orang-orang yang kekal, yaitu di dalam surga. Wa qul alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa awrasanal ardo. Itu Bapak mungkin panjenengan ada yang belum tahu ya di sini. Wa qalu alhamdulillah, dan mereka berkata segala puji bagi Allah alladzi shadaqana wa'dahu, yang telah membenarkan pada kami janjinya, wa awrasanal ardo, itu loh, dan dia Allah telah mewariskan pada kami bumi ya. Jadi yang namanya surga itu adalah bumi yang sudah diganti tadi, yaitu 1448 tadi. Surga nanti yang kita ketempati insya Allah, semoga ya Allah meridhoi semuanya, kita bareng-bareng masuk surga, itu adalah bumi yang sudah Allah tempati, yang sudah Allah ganti dengan bumi yang baru, itu akan menjadi tempat kita nanti di surga. Maka di sini kata-katanya wa awrasanal ardo, dan dia Allah telah mewariskan pada kami bumi. Jadi bumi itu akan menjadi surga. Kemudian neraka itu tempatnya bukan di bumi. Nanti panjenengan bisa lihat surat 67 ayat 5 kalau nggak salah, 5 sampai 8 ya di situ. Apa itu neraka? Itu kalau kita lihat ya pusat api raksasa itu, itulah neraka. Panasnya iya nar itu. Natabawa uminal jannati, kami menempati dari surga haitsu yasha, di mana saja kami kehendaki. Fa ni'ma ajrul amilin, maka sebaik-baik balasan orang-orang yang beramal itu. Jadi yang namanya surga, di surga itu kan ada air. Kalau di bumi, air itu mengalir di mana? Ini di bumi. Kemudian tanam-tanaman, buah-buahan tumbuhnya di mana? Bumi. Makanya surga bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah bumi yang sudah diganti tadi 1448. Sedangkan orang-orang kafir itu tempatnya bukan di bumi. Nah, nanti panjenengan lihat surat 67 ayat 5 sampai 8 itu. Ya, jadi di sana itu adalah sebagai tempat itu? Itu kan as-sama ad-dunya as-sobih itu. Al-naruj syayatin wa adatna lahum adzab as-sa'ir. Itu ayat sampai 8. 9 sampai panjenengan nanti bisa
Biasa sampai ayat dari ayat 5 ya sampai 11 ya. Komplitnya dari ayat 5 sampai 11. Mau saya bacakan apa dipelajari sendiri? Sudah. Ya. Itu tempat pembalasan bagi orang yang di neraka jahanam ya. Sudah? Terima kasih. Ya. Jadi semoga kita ini termasuk golongan orang-orang yang Allah beri nikmat dari siddiqin, syuhada atau solihin. Bukan termasuk orang yang al-maghdub alaihim atau ad-dhalin. Amin. Gitu. Jadi monggo kula panjenengan ini ya mengevaluasi diri masing-masing, muhasabah diri gitu. Apakah kita ini termasuk ini atau ini? Atau justru masih yang itu gitu. Ya, makanya untuk bisa memperbaiki diri itu kan perlu ilmu. Lah ilmunya petunjuknya adalah Shiratal Mustaqimnya Allah. Semoga bermanfaat dan saya akhiri semoga mohon maaf jika ada kesalahan ya. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Wa'alafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.